Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 hal yang membuat kamu menarik di mata wanita. Banyak pria itu masih punya miskonsepsi atau mereka itu masih berpikir tapi pikirannya itu salah. Kalian harus punya pikiran bahwa menarik itu tidak sama dengan ganteng atau punya banyak uang. Jadi, kamu itu bisa jatuh cinta atau kamu bisa dicintai sama wanita itu karena kamu tuh atraktif atau menarik. Dan menarik ini itu bukan hanya masalah ganteng atau punya duit banyak, bukan seperti itu. Gue kasih contoh seperti ini. Zayn Malik itu ganteng, tapi apakah semua wanita itu cinta sama Zayn Malik? Belum tentu. Om itu punya banyak duit. Pertanyaannya adalah, apakah setiap cewek itu suka sama om-om? Jawabannya tidak. Kenapa seperti itu? Padahal dia ganteng, padahal dia punya banyak duit. Kenapa nggak semua cewek itu suka sama dia? Jawabannya simple. Karena orang itu tidak menarik. Kalau kalian masih bingung, gue akan kasih contohnya seperti ini. Ada cewek yang dia itu mungkin cantik, tapi dia tidak menggairah. Nah, menarik itu mirip seperti itu. Cewek yang bisa membuat kita tertarik adalah cewek yang punya istilahnya dia tuh punya daya tarik menggairahkan. Kita bisa tertarik sama cewek karena kita merasa bahwa ketika kita dekat sama dia, kita merasa bergairah. Bergairah ini bisa dibilang passionate, tapi nggak melulu ke arah nafsu. Jadi kita merasa pengen dekat sama dia, merasa pengen mendapatkan dia dan lain sebagainya. Itu yang namanya menarik itu di situ, bro. Dan itu tuh kadang-kadang tidak berhubungan dengan kamu punya duit atau kamu ganteng dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu semua ditentukan juga dengan preferensi dari wanita tersebut. Katakanlah ada cewek yang dia itu punya kriteria cowok itu harus pinter ngobrol, cowok itu harus punya wawasan yang luas. Dia mau ketemu cowok yang ganteng, punya banyak duit, dia mungkin gak tertarik. Kenapa? Karena di alam bawah sadarnya dia, cowok itu harus bisa ngobrol. Maka titik poinnya adalah dia pasti akan tertarik sama cowok yang bisa ngobrol, bukan cowok yang punya duit atau ganteng. Nah, kamu harus paham mengenai hal ini. Nah, pertanyaannya adalah banyak cowok itu lebih memilih untuk mengejar wanita daripada menarik wanita. Menarik wanita di sini artinya adalah kamu menjadi pria yang berkualitas. Kamu menjadi pria yang atraktif atau pria yang menarik. Nah, kenapa sih banyak pria tidak mau berusaha untuk menjadi pria yang berkualitas atau berusaha untuk menjadi pria yang diinginkan wanita? Berusaha untuk menjadi pria yang menarik. Kenapa alasannya? Karena untuk menjadi pria yang berkualitas itu prosesnya lama, itu prosesnya panjang. Dan laki-laki itu pengennya instan, pengennya cepet. Makanya banyak pria-pria di Indonesia mengalami ejakulasi dini. Kenapa? Ya karena mindsetnya pengen cepet, pengen terburu-buru, pengen ngegas dan lain sebagainya. Akhirnya setiap kali ada cewek yang cantik dikejar, gak dibales dikejar lagi, ditelepon gak diangkat ditelepon lagi, pokoknya dikejar terus sampai dapet. Karena pria-pria di Indonesia merasa bahwa untuk mengejar wanita, untuk mendapatkan wanita itu harus dikejar. Sehingga banyak pria di Indonesia itu membunuh diri mereka sendiri. Dalam artian mereka itu punya banyak potensi, mereka tuh bisa menjadi pria yang berkualitas, tapi mereka membunuh potensi itu dengan cara lebih memilih untuk mengejar wanita. Karena gini bro, suatu saat kamu itu pasti akan capek. Ketika kamu dapetin cewek dengan cara mengejar wanita, besok ketika kamu nikah dan kamu tahu cewek kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, maka kamu akan merasa rugi. Kenapa? Karena kamu udah capek-capek ngejar dia, udah capek-capek meluangkan banyak waktu, investasi kamu untuk ngejar cewek ini. Ternyata setelah menikah, cewek ini ya biasa aja,
Cewek ini tidak bisa membuat kamu memenuhi ekspektasi kamu lah. Akhirnya kamu udah ngerasa capek, merasa bahwa salah memilih cewek, sudah banyak investasi, dan akhirnya ya kamu hanya menjalani hubungan pernikahan itu ya cuma menjalaninya doang tanpa ada perasaan, ya hitung-hitung untuk mempertahankan pernikahan gitu. Ya kalau kamu nggak percaya, coba lihat keluarga kamu, coba lihat keluarga tetangga kamu. Apakah mereka masih mesra? Mungkin masih berpelukan ketika suaminya datang ke rumah, pulang kerja, apakah istrinya menyambut dia? Apakah dia dekat dengan anaknya? Itu kan sebenarnya adalah bukti nyata gitu, bahwa ketika kamu udah mengejar wanita dan kamu merasa bahwa ternyata ngejar itu capek, sampai akhirnya kamu akan merasa di sebuah titik di mana ya suatu saat ketika kamu masih tetap berpikir bahwa untuk mendapatkan cewek itu adalah mengejar, maka ketahuilah bahwa besok ketika kamu udah nikah, kamu pasti akan capek. Kenapa? Karena semua cinta kamu udah kamu salurkan ketika kamu ngejar sama cewek. Sehingga setelah menikah, kamu tuh ngerasa udah capek, udah cinta kamu, investasi kamu udah kamu buang semuanya, dan kamu ngerasa ini cewek kok nggak ngasih feedback yang seperti yang gue lakuin dulu ya. Dan kamu nggak akan bisa berkutik lagi karena di titik itu kamu sudah menikah dan kamu pertimbangannya akan banyak. Kalau kamu cerai, anak kamu kasihan. Kalau kamu cerai, nanti status kamu di mata keluarga kamu, di mata mertua, bahkan di mata masyarakat bisa jatuh. Karena gini bro, ketika kamu mengejar wanita dan suatu saat wanita itu bisa kamu miliki dan wanita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak memenuhi ekspektasi kamu, maka kamu akan rugi berkali-kali. Hati kamu akan merasa sakit. Kenapa? Karena kamu udah capek memperjuangkan dia selama ini. Kamu sudah berkorban banyak duit, berkorban banyak waktu, bahkan kamu berkorban sampai mengorbankan diri kamu sendiri hanya untuk mengejar wanita tersebut. Tapi setelah kamu mendapatkan wanita tersebut, ternyata wanita ini ya biasa aja. Bahkan mungkin sering bawel, sering mengeluh, sering membanding-bandingkan kamu dengan suami orang lain, atau membanding-bandingkan kamu dengan kegantengan member K-pop dan lain sebagainya. Kenapa wanita bisa membandingkan kamu? Ya karena wanita ini tahu bahwa kamu tuh cinta banget sama dia. Buktinya apa? Buktinya kamu sampai rela mengejar dia. Sehingga kamu meletakkan wanita itu posisinya lebih tinggi daripada kamu. Kenapa? Karena kamu mengejar wanita tersebut. Sehingga wanita ini merasa lebih dominan daripada kamu, lebih tinggi daripada kamu, sehingga wanita ini bisa membanding-bandingkan kamu meskipun statusnya kalian sudah suami dan istri. Kalau kamu ketemu dengan channel Pria Bertumbuh ini, kamu beruntung bro. Kenapa? Karena kamu udah gue kasih tahu sejak awal. Kalau kamu nggak percaya, silahkan survei, silahkan lihat, dan silahkan wawancara sendiri bersama beberapa orang yang sudah menikah. So, kalau kamu merasa bahwa channel ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu biar banyak teman-teman kamu itu juga memahami hal ini. Semoga bermanfaat dan semangat bro.